Halo semua, perkenalkan namaku Dame Vananoflen Bagariang dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Riau. Kali ini saya akan membahas materi tentang melatih HOTS melalui pembelajaran kimia. Nah, kita sangat cukup familiar dengan kata HOTS. Lalu, apa sih HOTS itu? HOTS atau Higher Order Thinking Skill adalah proses berpikir yang tidak hanya menghafal, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam dan proses berpikir analisis kritis. HOTS juga merupakan suatu kegiatan berpikir siswa yang menyertakan tingkat kognitif hierarki tertinggi yang mencakup menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Selanjutnya yaitu tentang teori HOTS menurut para ahli. Ada 3 teori HOTS menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut King, menurut Brookhart, dan menurut Bloom. Menurut King, HOTS itu termasuk berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Selanjutnya menurut Brookhart, HOTS merupakan logic and reasoning atau logika dan penalaran. Selanjutnya ada analisis atau analisa, dan evaluation atau evaluasi, creation atau kreasi, problem solving atau pemecahan masalah, dan judgment atau pengambilan keputusan. Pada teori Bloom yang pertama itu ada level menganalisis, di mana pada tahap ini anak-anak bukan hanya memahami dan mengaplikasikan informasi, tetapi anak-anak dapat menggunakan informasi tersebut untuk menganalisis sebuah situasi. Di tahap ini, anak-anak bisa mengkategorikan, membedakan, mengklasifikasikan informasi-informasi yang ada dalam kategori-kategori yang mereka pelajari. Selanjutnya yaitu ada level mengevaluasi, bukan hanya untuk mengkategorikan, membedakan, mengklasifikasikan informasi. Pada tahap ini, anak-anak mampu menggunakan informasi untuk mengevaluasi sebuah situasi dan mengambil keputusan yang tabah. Pada tahap inilah anak-anak mengasah problem solving mereka atau pemecahan masalah dalam diri mereka. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan mengkreasi. Pada tahap ini, anak-anak mampu mengintegrasikan informasi untuk menganalisa, mengambil keputusan, dan menciptakan sesuatu yang baru, yang lebih baik dan kompleks daripada yang sebelumnya. Pada tahapan ini, anak-anak membentuk kreativitas dan juga skill untuk melakukan inovasi. Sebagai calon pendidik, tentu saja kita ingin calon peserta didik kita lulus dari sekolah bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka ketahui secara pengetahuan, tetapi mereka bisa menggunakannya dalam konteks yang tepat, bahkan mengembangkannya untuk sebuah solusi yang jauh lebih kreatif, efektif, dan inovatif. Oleh karena itu, tugas kita yaitu untuk mengasah higher order thinking skill anak tersebut dengan melakukan hal yang paling sederhana, yaitu menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk memicu aktivitas berpikir peserta didik. Daripada memberikan jawaban, memberikan pertanyaan akan jauh lebih berguna bagi peserta didik. Dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mengharuskan mereka untuk menganalisa, mengevaluasi, dan bahkan menciptakan sesuatu yang baru, yaitu dengan menggunakan metode-metode seperti problem-based learning, project-based learning, studi kasus, dan berbagai metode-metode yang lain yang menempatkan mereka dalam sebuah konteks atau situasi yang baru. Kali ini saya menggunakan metode project-based learning atau PJBL untuk mengasah kemampuan higher order thinking skill anak. Project-based learning adalah suatu metode pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, ada beberapa kelebihan dengan mengasah higher order thinking skill peserta didik dengan menggunakan project-based learning.
Yang pertama, yaitu memberikan tantangan kepada peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, melatih peserta didik menjadi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, membuat kinerja peserta didik dalam menyelesaikan proyek lebih tertata. Yang keempat, memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menyelesaikan proyek. Yang kelima, memotivasi peserta didik untuk bersaing menghasilkan produk yang terbaik. Dan yang keenam, menjadikan peserta didik mandiri dan memiliki tanggung jawab terhadap proyek yang dikerjakan. Dengan menggunakan metode project-based learning, peserta didik dapat menentukan sendiri proses pembelajarannya secara kolaboratif, melakukan penelitian dan membuat proyek-proyek kreatif yang merefleksikan pengetahuan yang dimilikinya. Melalui PJBL, peserta didik mengalami peningkatan dan menginternalisasi konsep dan keterampilan yang berhubungan dengan mata pelajaran sains, serta memiliki kecenderungan untuk mengingat dan memahami berbagai informasi. Modul pembelajaran dengan berbasis PJBL atau Project Based Learning tentunya akan mengasah kemampuan higher order thinking skill anak. Sehingga sebagai calon pendidik, tugas kita adalah mengaitkan informasi-informasi yang kita berikan dalam konteks-konteks yang ada, sehingga informasi bukan terlepas sebagai informasi saja, tetapi peserta didik bisa melihat bagaimana informasi tersebut digunakan dalam situasi dan konteks. Dengan begitu, pengetahuan yang kita berikan akan mampu mengubah cara hidup mereka dan menjadi lebih baik lagi. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.